هيا بنا نبدأ درسنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة وفي هذه الساعة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Saya akan sampaikan satu hadis terakhir, satu hadis lagi. Masih tentang hadis ilmu. Masih tentang hadis ilmu. Nah, ini. Hadis ini jarang kita dengar, tetapi ini bagus untuk kita pelajari. Alimu wa yassiru. Wa la tu'assiru. Wa basyiru wa la tunaffiru. Wa basyiru. Tak cukup ya. Baik, sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Sampai di sini dulu saya tuliskan wa basyiru dahulu ya, sebab tidak cukup tempatnya, space-nya. Alimu ini fi'il atau isim? Fil amr. Fi'il amar, bagus. Domirnya apa? Hum. Amar tidak ada hum. Antum. Antum. Alimu fi'il amrin. Nah, betul, fi'il amrin ya, fi'il amrin. Mabniun ala domi. Kenapa mabni ala domi? Sebab ini alimu punya doma. Kenapa mabni ala domi? Sebab bertemu dengan wawul jamaah. Bertemu dengan huruf wawu jamaah. Mabniun ala domi. Wa fa'iluhu domir baris. Wa fa'iluhu domirun baris.
Baris itu jelas nampak. Apa yang nampak? Wawu ini. Wawu ini domir baris. Domirun barizun. Basara yubasiru Wahuwal wawu basir ya. basir. Wawu jamaah. Domirun barizun wawul jamaati. Maksudnya domir antum ya. Ini antum. Antum kalau wawul jamaah itu kalau fil amar berarti antum. Wa yassiru wawu harful atfi. Yassiru fil amrin sama dengan tadi. Saya tidak tulis semuanya ya. Fil amrin mabniun ala domi. Wa fa'iluhu domir baris bahwa wawul jamaati domir antum lagi. Ya, yassiru ini maktuf. Maktufun ala alimu. Maktufun ala alimu. Wala tu'assiru wawu harful atfi lagi. La harfun nahyi. Huruf nahi larangan. Berarti tu'assiru ini adalah la tu'assiru ini fi'il nahi ya. La tu'assiru adalah fi'lun nahi. Mabniun ala domi lagi, mabni ala domi. Kalau kita membacanya begini, la harfun nahyi, la harfun nahyi, maka tu'assiru ada yang membacanya tu'assiru adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyati. Tu'assiru adalah fi'il mudhari majzum oleh la nahiyah, la yang bermakna larangan. Ada yang membaca i'rabnya begitu. Tetapi kalau kita mau mengatakan la tu'assiru adalah fi'lun nahyi sebab diawali oleh la itu juga boleh. Jadi la tu'assiru fi'lul nahyi mabniun ala dhammi. Jadi kita boleh dua-duanya. Boleh kita mengatakan la tu'assiru fi'lun nahyi mabniun ala dhammi atau la harfun nahyi tu'assiru fi'lun mudhari'un majzumun. Oh, maaf ini saya salah tulis ya. Fi'lun fi'lun mudhari betul tadi fi'lun nahi, maaf tadi saya salah. Fi'lun nahi boleh atau fi'lun mudhari'un ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyati. Nahiyah maksudnya la yang bermakna nahiyah, nahi larangan. Gitu. Jadi boleh dua-duanya. Wala tu'assiru kemudian babasyiru wawu harful atfi. Basyiru fi'lu amrin. Basyiru fi'lu amrin mabniun ala dhammi wa fa'iluhu dhamirun barizun. Barizun artinya nampak atau muncul. Wahuwa wawul jamaati. Dhamir bariznya apa? Yakni wawu al jamaati. Bukan dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir itu artinya dhamir yang tersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat huruf dhamirnya. Kalau alimu ada wawu, berarti nampak domirnya. Makanya disebut dengan domirun barizun. Sedangkan yang kalau bil madi alama, kayak tadi alama, ta'alama, kan tidak ada huruf setelah ta'alama. Berarti domirnya tersembunyi, mustatir. Tapi kalau ada wawu atau ada alif musanna ya, misalnya alima, ada alif tuh, itu alif, wawu itu, atau ada ya, alimi, itu domir baris sebab muncul domirnya. Begitu. Wabasyiru. Nah, saya tulis di bawahnya wala tunaffiru. Wala tunaffiru di bawahnya saja. Wala tunaffiru. Wawu harful atfi. Nah, wala tunafiru ini i'rabnya sama dengan tadi. La harfun nahyi boleh. Tunafiru fi'lun nahyi boleh. Fi'lun nahyi mabni ala
ala dhammi ya, fi'il nahyi mabniun ala dhammi, atau fi'il mudhari majzumun bila an-nahiyah. Seperti yang tadi kita sampaikan, ungkapan wala tu'assiru. Wala tunafiru, cara i'rabnya sama dengan wala tu'assiru. La harfun nahyi, tunafiru boleh fi'lun nahyi mabniun ala dhammi, atau fi'lun mudhari majzumun bila an-nahiyati, boleh begitu. Nah, ini ada lanjutannya, tapi saya terjemahkan dulu yang ini. Alimu wabashiru. Ajarkanlah atau ajarilah atau mengajarlah. Wa yassiru. Mana yassiru? Mudahkanlah. Mudahkan. Mudahkanlah. Jadi Bapak Ibu semua, ini hadis tentang perintah untuk membuat metodologi mengajar. Metodologi itu diperlukan oleh seorang pengajar agar pengajar itu bisa menyampaikan ilmunya, memudahkan orang yang belajar. Agar orang mengajar merasa mudah mengajarkan dan yang belajar darinya juga mudah menerimanya, belajarnya, maka seorang pengajar harus memiliki metodologi pengajaran. Dan ini adalah perintah Nabi, yassiru. Ajarilah dan mudahkanlah. Jadi mengajar jangan menyulitkan. Mengajar itu tidak boleh menyulitkan, tetapi harus memudahkan. Hadisnya ini, alimu wa yassiru. Ajarkanlah dan mudahkanlah. Wala tu'assiru, dan jangan sulitkan. Mengajar tidak boleh menyulitkan. Mengajar harus memudahkan. Nah, tentu saja ini perlu proses. Seorang ketika mengajar itu tidak selalu langsung mendapatkan metodologi pengajaran yang baik. Boleh jadi perlu belajar, perlu mengajar berulang-ulang, sehingga kemudian menemukan metodologi yang dianggap memudahkan untuk orang lain menerima pelajaran. Yaitu perlu waktu, perlu masa, dan seseorang bisa menjalaninya secara bertahap. Jadi ajarkanlah sesuatu atau ilmu, wa yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, dan jangan sulitkan, jangan membuat sulit. Nah, kemudian wabashiru, mana bashiru? Bashiru maknanya adalah beri kabar gembira. Bushro. Rasul kan berperan sebagai basyiron, pemberi kabar gembira. Basyiru. Jadi seorang pengajar harus basyiru, menjadi orang yang memberikan kebahagiaan kepada yang belajar. Merasa termotivasi, merasa senang, dan tidak merasa terbebani. Maksudnya tidak terbebani itu tidak merasa pesimis, tetapi merasa besar hati. Itu bagian dari basyir. Ini pun bagian dari metodologi yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita mengajarkan sesuatu. Maka alimu, ajarkanlah, wa yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, dan jangan sulitkan. Kemudian mubasyiru, besarkan hatinya, besarkan dadanya, tumbuhkan semangatnya, tumbuhkan motivasinya. Itu basyiru. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga wala tunafiru, dan wala tunafiru, jangan bikin orang lari. Maksudnya lari itu lari kabur dari ilmu yang sedang dipelajari. Wala tunafiru. Nah, tentu saja ini adalah keharusan untuk kita semua ya. Dan ini memang berat. Maksudnya berat itu tidak selalu mudah kita menyampaikan sesuatu itu, membuat orang termotivasi dan sekaligus juga tidak membuat orang lari. Dan itu menjadi peringatan untuk kita semuanya, termasuk saya juga. Dan semampu kita, sebisa kita, semampu yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengajar, kita menggunakan 4 prinsip. Pertama, yassir atau yassiru. Kedua, la tu'assiru, jangan sulitkan. Kemudian basyiru, bahagiakan yang belajar. Wala tunafiru, jangan bikin mereka kecewa, jangan bikin mereka tidak termotivasi.
Basyir, beri kabar gembira. Wala tunafir. Jangan bikin orang yang belajar menjadi lari atau pesimistik atau kecewa hati dan semacam itu. Yassiru wala tu'assiru wabasyiru wala tunaffiru. Itu. Nah, ada lanjutannya terakhir. Ada lanjutannya nih terakhir. Wa idza ghadiba ahadukum. Bagaimana Ibu? Ada sambungannya, Ustaz. Ya sambungannya terakhir Ibu. Terakhir ini sambungannya. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nah, wawunya huruf apa ini? Sebelumnya ada tidak huruf syarat idza? Tidak ada. Tidak ada kan? Tak ada. Berarti wawunya apa? Wawu Wawu istinaf. betul, wawu harful istinaf. Kalau tidak ada yang sama, kalau kata sesudah wawu ini idza, tidak ada kata yang sama dengan sebelumnya, huruf syarat juga, berarti wawu ini bukan wawu athof, bukan huruf sambung, tetapi wawu permulaan. Nah, wawu permulaan itu dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu nahwunya disebut dengan istinaf. Makanya wawu harful istinaf. Yaskut. Falyaskut. Idza harfus syarti. Godiba fi'lun madhi. Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Ahadu kenapa fathah? Ahadu kenapa dhamma? Fa'il. Fa'il marfu wa alamatu raf'i dhamma dhahirah fi akhiri wa huwa mudhafun, betul? Ya, mudhafun. Kum apa kum? Dhamirun muttasilun. Wa huwa mudhafun ilaih ya. Mudhaf ilaih. Kalau ada dhamir muttasil selepas isim, setelah isim, berarti dhamir muttasil itu adalah mudhaf ilaih. Fal yaskut, ada fa. Coba fa-nya fa apa ini? Fa jawab syarat. Fa jawab syarti, betul. Sebab apa? Ada idza, betul tak? Ya, jawab syarat. Fa berarti harful jawab. Nah, mudah kan? Harful jawab mabniun ala fathi. Sudah. Lam. Ini fal ini ada lam sukun. Ini adalah lamul amri. Amar. Lam amar. Lam bermakna amar, perintah. Kalau ada lam sukun, itu bermakna lam amar. Fal yaskut. Fal ya'mal amalan solihan. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Itu ada lam sukun kan? Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Falyatazawwaj ada lam juga. Falyamal lam sukun juga. Falyatazawwaj lam sukun juga. Ini pun falyaskut. Berarti lamul amri. Nah, yaskut fil apa? Fi'lun. Oh, maaf, kenapa berpindah sebentar? Ada ini ya. Oke, sebentar. Saya tak boleh buka, Ustaz. Page ni, sekarang page 10 ya, Ustaz. Betul. Saya tak boleh buka, tak tahu kenapa. Kenapa, Ibu? Tak tahu. Saya belum nampak lah ni. Saya tengah cari nak buka, tak boleh buka. Sekarang masih page 9. Tak boleh Oh. buka. Coba Ibu klik page 10 barangkali dapat sekarang. Dah cuba, tak boleh. Tak tahu Oh, kenapa. boleh. Oke, nanti saya tuliskan dari awal ya, hadis dari awal ya, Bu. Tak apa, Ustaz. Saya tuliskan dahulu, selesaikan, Bu ya. Ya, baik, Ustaz. Fal yaskut fi'lun mudhari'un madzumun. Fal yaskut ini tanya kan sukun fal yaskut. Nah, maka madzumun. Jadi fi'lun mudhari'un madzumun. Madzumun oleh apa? Bilamil amri. Madzum oleh lam amar. Mana lam amar? Lam sukun itu. Madzumun bilamil amri. Kalau ada lam amar diikuti oleh fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu madzum. Atau begini,
Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh lam amar, lamul amri, maka fi'il mudhari itu menjadi majzumun oleh lam amar tersebut. Falyaskut. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apa artinya ini? Apabila seseorang dari kalian marah, apa obatnya? Falyaskut. Falyaskut. Ya, Maka hendaknya ia jalan. diam. Jadi ketika marah, anjuran Nabi, kita harus diam. Diam. Jadi, kenapa harus diam? Sebab untuk meredakan amarah. Kalau banyak berkata-kata, malah nanti takut ada kekerasan yang menyakiti orang lain, atau mungkin ada tindakan fisik yang menyakiti orang lain. Maka kata Rasulullah, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila kalian sedang marah, maka terapinya, obatnya adalah diam. Udah diam saja. Nanti Allah akan berikan cooling down, cooling down. Baik, saya tulis dari awalnya. Mudah-mudahan Ibu Sarifah sekarang udah bisa tengok. Ustaz sudah dapat Ustaz? Kenapa Ibu? Sudah boleh buka. Udah boleh? Alhamdulillah dah boleh. Oh baik. Oke, tadi hadisnya panjang. Saya tulis dari awal boleh ya? Alimu, Ya, saya tulis dari awal. Alimu wa yassiru untuk menghafal nanti. Alimu wa yassiru wala tu'assiru. Hadis Rasul tentang ilmu itu banyak ya, banyak sekali. Mungkin di tempat yang lain, Limu. kitab itu banyak ditemukan yang lain. Terus, Yassiru. wabashiru wala tunafiru wala tunafiru wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Ada yang kurang, maaf tulisannya. Wa idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Yaskut. Sudah, itu saja. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Mudah tidak menghafal di sini? mudah Ustaz. Mudah ya? Mesti jadi pegangan Ustaz ini hadis ini. Ya. Wala tunaffiru wa idza. Ya, mana tu nak Ustaz, Ya. Gimana, na Bu? nafir itu nafara yunafiru ya Ustaz. Dari Betul. Naffara yunaffiru. Naffir la tunaffir. nafir, okey. Nah, nafir anta, antuma nafiro, antum nafiru, nafiri, nafiro, nafirna, la tunaffir, la tunaffiro, la tunaffiru, la tunaffiri, la tunafiro, la tunaffirna. Betul kan? Ya Ustaz. Maksudnya lari ya Ustaz atau bagaimana? Kenapa, Ibu? Maksudnya tadi kan dan jangan biarkan mereka lari atau kecewa macam tu. Maksudnya nafar tadi. Nafaro yunafiru itu maknanya itu membuat orang lari dari kita. Pergi dari kita lah, tak Ya, suka. jadi buat orang jadi tidak suka kepada kita atau menghindari kita gara-gara atau akibat kita membuat dia kecewa atau tidak memotivasi atau membuat dia kesal atau apa begitu. Baik Ustaz, faham. Kebalikan dari Bashir. Hmm. Kebalikan dari Bashir. Kalau Bashir itu kan membahagiakan, Ya betul. menggembirakan, Hmm. memotivasi, melapangkan, melegakan. Nah, tunafir itu sebaliknya. Faham Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada berapa ini? Alimu 1. Yasiru Kita jadi pegang ini. Alimu 5. 5 Ustaz.
2 yassiru, 3 la tu'assiru, yang keempat basyiru, yang kelima betul ya ada 5 la tunaffiru. Oh, Ini bagian dari prinsip-prinsip mengajar ya yang Rasulullah ajarkan ini. oh. Prinsip-prinsip metodologis pengajaran menurut Rasulullah. Yassiru, la tu'assiru, basyiru, la tunaffiru. Ada 4. Menurut hadis ini, mungkin ada yang lainnya, hadis yang lain, mungkin ada yang tambahannya atau yang lain ya. Tapi dalam hadis ini setidaknya ada 4 prinsip metodologis dalam pengajaran. Yassiru, la tu'assiru, basyiru, la tunaffiru. Sebenarnya ini juga tidak hanya mengajar, termasuk berkomunikasi. Berkomunikasi, berinteraksi antara satu dengan yang lain juga ini bisa digunakan. Yassir wala tu'assir. Basyir wala tunaffir. Ini kita ingat-ingat terus. Yassir wala tu'assir, basyir wala tunaffir. Mudahkan, jangan sulitkan. Gembirakan, jangan kesalkan. Atau jangan sedihkan. Jangan membuat orang sedih. Tapi ini tentu saja prinsip ini prinsip secara teoritis ya, tetapi tentu saja tidak mudah. Dan saya pribadi mohon maaf apabila mungkin dalam pengajaran selama ini barangkali ada kata-kata saya yang buat Bapak Ibu merasa berkecil hati. Saya mohon maaf, saya belum bisa menjalankan hadis ini dengan baik. Masya Allah, Ustaz. Sangat senang Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baik, sudah selesai. 4 hadis malam hari ini kita sudah pelajari. Jadi ilmu bahasanya kita dapat, hadisnya juga kita dapat ya. Yang pertama tadi apa yang pertama? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. وعلمه. Yang pertama, yang kedua yang tadi Pak Haji Parman apa? Fadlul ilm. Fadlul ilmi Ahabba ilayya. ahabbu murafa doma. Ahabbu ilayya. Ahabbu ilayya Min min fadlil من fadlil فضل ibad. العبادات. Yang ketiga, al-ilmu hayatul ayatul islami wa imadul imani. Terus wa man alima ilman atammallahu lahu ajruhu wa man ta'allama fa'amila. Allamahullahu Apa tadi? Allamahullahu Allahu ma lam ya'lam. Ini yang keempat terakhir, allimu yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ada 2 fil amar ya. Prinsip metodologis mengajar ada 2 fil amar, yassiru dan basyiru, dan ada 2 fi'il nahi, la tu'assiru, la tunaffiru. Jadi prinsip metodologis mengajar ada 2 perintah atau anjuran, ada 2 larangan. Ada 2 perintah dan 2 larangan. 2 perintah adalah yassiru dan basyiru. 2 larangan adalah la tu'assiru dan la tunaffiru. Jangan sulitkan, jangan sedihkan, jangan kecewakan. Begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah Bapak Ibu semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hari ini kita sudah belajar 4 hadis Nabi yang insya Allah mudah kita ingat, mudah kita pelajari, dan mudah kita pahami, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, selesai sudah. Adakah soalan atau adakah yang mau Bapak Ibu sampaikan? Tak ada ya? Bagus. Tak ada. Baik, Ustaz, bagaimana Ibu Masna? ahadukum maknanya obatnya Ustaz . Ahadukum maknanya?
Ahadukum maknanya seseorang dari kalian, seseorang dari kamu, dari kalian. Ahadu seseorang, kum kalian. Jadi ahadukum seseorang dari kalian maknanya. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama Ibu. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah bersama-sama belajar malam hari ini dirasatun lugawiyatun anil haditsin nabawiyyi khosatan al ahadits al arba'ah anil ilmi. Malam hari ini kita sudah selesai mengkaji secara linguistik hadis nabawi, khususnya 4 hadis tentang ilmu. Jadi sudah kita tuntaskan. Insya Allah nanti recording menyusul segera mudah-mudahan. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat belajar malam hari ini. Semoga Allah selalu anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, warizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal dan thayyib, dan usia yang bermanfaat untuk sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pelajaran kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan dan kesalahan. Syukran jazilan ala ihtimamikum ala faminkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.